Milan resmi kembalikan Sergio Des. AC Milan mengonfirmasi kepergian Sergio Des kembali ke Barcelona setelah masa pinjamannya selesai. Perjalanan Sergio Des bersama tim Rossoneri tidak berjalan baik, di mana pelatih Stefano Pioli menganggapnya tidak cocok dimainkan dalam skema 4-2-3-1 yang selama ini jadi andalannya. Sergio Des datang dengan status pinjaman selama 1 musim dari Barcelona, tidak lama setelah Alessandro Florenzi mengalami cedera otot. Meski sebelumnya dia diharapkan akan jadi pelapis sepadan bagi David Calabria, namun sayang perannya tidak terlalu menonjol. Pemain asal Amerika Serikat tersebut jarang diturunkan Pioli. Selama berada di San Siro, dia hanya bermain sebanyak 8 kali, di mana hampir keseluruhan waktunya dimainkan sebagai pemain pengganti. Di akhir musim kemarin, tidak sulit bagi AC Milan untuk memutuskan mengembalikannya ke Camp Nou. Joan Laporta buka suara rencana transfer. Presiden Barcelona Joan Laporta tampaknya sangat terbuka tentang rencana mereka di jendela transfer ini. Dengan Ronald Araujo masih belum terdaftar di La Liga setelah menandatangani kontraknya musim panas lalu, Laporta mengklaim bahwa dia yakin mereka akan mendaftarkan pemain Uruguay dan pemain baru mereka pada akhirnya. Yang sudah kita sepakati, ya, saya yakin bahwa kami akan mencapainya. Pasar baru saja dimulai, katanya kepada Diario AS. Dari segi strategi, Laporta mengungkapkan bahwa ada 2 area utama yang ingin diperbaiki klub. Kurang lebih kami fokus pada segala hal terkait pertahanan. Tidak diragukan lagi, kami akan membuat beberapa tambahan lagi. Jika jalan keluar yang harus dibuat, kemungkinan kami melakukannya. Di lini tengah akan ada 1 penguatan lagi karena pelatih meminta kami melakukannya. Lebih jauh ke depan, Laporta menjelaskan bahwa mereka akan melanjutkan penyerangan mereka saat ini karena fakta bahwa beberapa pemain telah mengubah masa depan mereka. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan pemain yang mendapat tawaran. Di depan, kurang lebih kita sudah menyelesaikan lini depan. Pada prinsipnya, kami akan melanjutkan dengan pemain yang mengatakan mereka akan pergi tetapi mereka akan melanjutkannya. Mengingat bahwa Barcelona memiliki beberapa opsi di pertahanan tengah termasuk Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen, dan Eric Garcia, sementara di bek kiri Alejandro Balde menguasai Marcos Alonso. Dengan hanya Julian Araujo yang belum teruji di bek kanan, tampaknya jelas bahwa itu adalah area pertahanan yang ingin diperkuat Barcelona. Detail kesepakatan yang ditawarkan Barcelona kepada Arda Güler dan Fenerbahce. Barcelona memimpin perlombaan untuk bakat Turki berusia 18 tahun Arda Güler jika laporan dari Catalonia dapat dipercaya. Sepertinya mereka akan membayar lebih untuk mengamankan kesepakatan. Güler dilaporkan memiliki klausul rilis 17,5 juta euro, tetapi Blaugrana akan menawarkan lebih dari itu untuk memenangkan hati Fenerbahce. Selain itu, mereka berniat meninggalkan Güler di Istanbul untuk musim mendatang, meski dengan peringatan bahwa mereka ingin membayar sebagian besar biaya musim depan. Menurut Sport, Barcelona jika mereka berhasil akan membayar 23 juta euro untuk Güler. Mereka juga akan membayar komisi yang bisa mencapai 10 juta euro, sementara Güler sendiri akan menandatangani kontrak 5 tahun dengan klausul rilis 1 miliar euro. Laporan di Turki mengatakan bahwa Güler akan bertemu dengan klub pada hari Senin untuk memutuskan masa depannya. Lagi, Neymar kembali maksa gabung Barcelona, siap digaji murah. Mega bintang asal Brasil itu selalu mengingat perjalanan karirnya di Barcelona sebagai kenangan indah. Diungkapkan Sport, Neymar sekali lagi mempertimbangkan opsi untuk kembali ke Barcelona. Walaupun Xavi Hernandez sudah tegaskan bahwa ia tak masuk dalam rencananya di musim depan, Neymar tetap ingin kembali ke Barca, klub yang pernah dibelanya pada tahun 2013 hingga 2017 dan rayakan banyak gelar.
PSG sudah persilakan Neymar pergi. Neymar hanya dipandang PSG sebagai aset sekali pakai yang bahkan tak ragu untuk alihkan pandangan dari rekrutan termahal mereka itu. L'Expression bahkan diberitakan menyerahkan kepergian Neymar ke tangan pemain itu sendiri dan telah memberitahu sang pemain bahwa ia bisa mencari klub baru. Kini Neymar menyatakan siap digaji murah untuk membantu Barca atas masalah finansial fair play. Meski demikian, walau Neymar terus berharap dan setengah memaksa untuk diterima Barca kembali, tampaknya tak mungkin baginya untuk kembali merumput di Camp Nou jika melihat prioritas dan situasi keuangan klub saat ini. Apalagi Xavi sudah menyatakan bahwa ia memprioritaskan pemain pivot, gelandang interior, dan striker cadangan yang akan direkrutnya di musim panas ini. Kembali ke Barcelona dengan status pinjaman. Walaupun Xavi sampai saat ini belum berhasil mendatangkan satupun dari pemain di posisi yang diinginkannya itu, tapi ia tetap menganggap Neymar sebagai barang mewah yang tak bisa dipertimbangkan klub. Dengan batasan finansial yang dialami Barca, jawara La Liga musim lalu itu tampaknya hanya akan bisa merekrutnya dengan kesepakatan pinjaman dan bukan transfer langsung. Walau skenario-nya tak mungkin, tapi hal itu tak bisa dikesampingkan karena PSG tak mau Neymar bertahan bersama mereka. Laporta tak menyesal, tolak 100 juta demi pertahankan De Jong. Presiden Barcelona Joan Laporta menegaskan keputusannya menolak menjual Frenkie de Jong adalah keputusan yang tepat. MU mengidentifikasi De Jong sebagai target lini tengah utama mereka menjelang pembukaan resmi jendela transfer musim panas lalu. Manajer Erik ten Hag ingin bersatu kembali dengan pemain internasional Belanda setelah dia bekerja dengannya di Ajax. Setelah beberapa minggu negosiasi dan pembicaraan antara kedua klub, United menyetujui kesepakatan prinsip dengan Barcelona pada akhir Juni. The Reds diketahui telah menyetujui harga awal 65 juta euro plus tambahan. Namun pada akhirnya kesepakatan itu gagal karena komplikasi di pihak Barcelona dengan De Jong berutang 17 juta pound sterling dalam bentuk gaji yang ditangguhkan. United akhirnya mengalihkan perhatian mereka ke Real Madrid Casemiro dan mengontraknya pada bulan Agustus, akhirnya mengakhiri pencarian mereka untuk gelandang tengah kelas dunia. 12 bulan kemudian, kepala Barcelona Laporta yang baru-baru ini memainkan peran kunci dalam klub Spanyol menangkap mantan kapten Manchester City Ilkay Gundogan, mengklaim bahwa mereka menerima tawaran 100 juta euro dari klub yang tidak disebutkan namanya, yang berarti sulit bagi klub untuk menolak. Tahun lalu telah berlalu dan kami lebih buruk. Kami mendapat tawaran 100 juta euro untuk De Jong dan kami melakukannya dengan baik untuk tidak menerimanya, kata Laporta. Ada pemain tulang punggung yang tidak ada di pasar. Kami telah menerima tawaran untuk Pedri, De Jong, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Ansu Fati, tambahnya.